Hai semuanya, kenalin aku Marisa Nada dari Prodi Kimia Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa kabar hari ini? Nah, udah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Salah satunya Indonesia, yang angka kasus positif sudah di atas 1,5 juta jiwa, yang menyebabkan sekolah tatap muka ditiadakan, peraturan stay at home, dan lain-lain. Tapi, mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia juga tidaklah mudah. Para ahli dan penduduk global berupaya mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di sini, aku akan memaparkan tentang upaya pemerintah untuk memerangi virus corona yang ada di negara kita ini. Maka dari itu, aku akan membahas tentang pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Di Indonesia, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Apa aja protokol kesehatan 5M? Pengen tahu lebih lanjut? Stay tune. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Protokol kesehatan ini efektif untuk mencegah penularan virus corona. Kita juga harus mengupayakan cuci tangan pakai sabun ya. Karena prinsip penting terkait cuci tangan pakai sabun juga dibahas sama Kemenkes RI loh. Karena mencuci tangan dengan air saja tidaklah cukup untuk mematikan kuman penyebab penyakit. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40-60 detik adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi kita dari COVID-19. Mengingat orang sering menyentuh mata, hidung, mulut tanpa kita sadari. Virus corona dari tangan yang tidak dicuci dapat berpindah ke benda lain seperti pegangan tangga, gagang pintu, permukaan meja, sehingga menimbulkan resiko penyebaran virus kepada orang lain. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Namun, virus corona jenis baru SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergilirnya waktu. Apalagi akhir-akhir ini, kasus COVID-19 menyebar luas dan dengan datangnya COVID varian baru. Kita dianjurkan pemerintah untuk memakai masker double mask dengan masker medis, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Menurut CDC, Centers of Disease Control and Prevention, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat ada ruangan sempit. Dan yang kelima tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena droplets dari orang-orang yang bicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak
dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia lebih dari 60 tahun seperti lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi diserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Pentingnya vaksinasi. Nah, kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan 5M yang sudah aku sebutin tadi, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah melakukan vaksinasi. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai COVID-19. Vaksinasi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat kita terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, bila kita tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Selain itu, vaksinasi dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan, pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah kita menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Tetapi, daripada itu, vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan efek samping yang dihasilkan. Tidak hanya itu sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI bahwa sudah memberi fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, kalian tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksin guna kepentingan bersama. Cara kerja vaksin COVID-19. Seperti yang sudah disinggung tadi, vaksin mampu mengurangi potensi seseorang untuk terinfeksi. Pasalnya, vaksin bekerja sama dengan sistem kekebalan tubuh dalam membentuk perlindungan alami saat Anda mendapatkan vaksin. Sistem imun meresponnya dalam 3 cara, antara lain mengenali lingkungan yang menyerang, seperti bakteri dan virus, menghasilkan antibodi. Jika sistem sudah mengenali penyakit yang dibawa vaksin, maka sistem imun akan secara otomatis membentuk kekebalan untuk melawan virus tersebut. Maka, saat Anda terpapar virus di masa depan, sistem imun bisa bergerak lebih cepat dengan mengalahkan virus sebelum Anda semakin tidak sehat. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M dan segeralah vaksinasi kalau ada imbauan dari desa kalian agar mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa pula untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kamu atau anggota keluargamu memiliki gejala virus corona, kalian harus cepat-cepat konfirmasi kepada kepala desa kalian atau dokter setempat untuk mendapatkan saran medis yang tepat. Oke, sekian video kali ini. See you next time on my video. Bye.